10 hari menjabat, Prabowo telah tangkap 28 koruptor dari 7 kasus korupsi di Republik Indonesia. Assalamualaikum guys. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang 2 kasus korupsi yang telah terpecahkan setelah Bapak Prabowo Subianto menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi yang pertama adalah kasus korupsi yang telah dilakukan oleh Tom Lembong. Siapa sih yang nggak kenal sama Tom Lembong? Pria tampan yang memiliki lesung di pipinya dan rambut gaya klinis yang ada di kepalanya. Jadi Kejaksaan Agung telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 dan membuat negara rugi sebesar 400 miliar. Padahal saat itu negara kita nggak butuh impor gula, malah dia melakukan itu. Apalagi melakukannya pada perusahaan swasta. Baiklah, video selanjutnya akan menjelaskan singkat tentang kasus korupsi yang sudah dilakukan oleh Tom Lembong. Kasus yang pertama, Tom Lembong bikin Indonesia heboh karena ditangkap Kejagung terkait kasus korupsi impor gula. Kacau banget nasi ini, teks Menteri Perdagangan Thomas Ritasi karena menjadi tersangka kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula periode tahun 2015 sampai tahun 2023. Dan akibat ulahnya, negara mengalami kerugian sampai 400 miliar. Gila, banyak banget korupsinya, nggak cuma kan Lambung aja loh yang jadi tersangka. Direktur Pengembangan Bisnis PT, Perusahaan Perdagangan Indonesia, menjelaskan kalau di tahun 2015, Indonesia mengalami siklus gula, jadi tidak diperlukan impor gula, namun Tom Lembong malah mengizinkan Prap untuk mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah hadir. Nggak ada habisnya loh ini kasus korupsi. Dari sini sudah ketahuan kan kalau Kejagung nggak pandang bulu dalam penegakan hukum. Yang kedua adalah kasus Ronald Tanur. Kasus Ronald Tanur adalah penangkapan 3 hakim yang melakukan korupsi yang dilakukan oleh Ibu Ronald Tanur untuk membebaskan anaknya dari jeratan hukum. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan melalui video. Kasus yang selanjutnya ada korupsi Kejaksaan Agung terkait tata kelola komoditi 4 sebanyak 109 ton PT Antam tahun 2010 sampai tahun 2021 6 orang. Tersangka itu adalah kemarin menyita uang 450 miliar dari PT Aset Pasifik terkait kasus korupsi South Duta Palma. Grup Kejagung kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan uang sebesar Rp 372 miliar di 2 lokasi kantor PT Aset Pasifik. Wah, ini gila sih, berarti total uang yang sudah disita sampai 822 miliar. Dong Direktur Penyidikan Kejagung, Abdul Kohar, menjelaskan kalau dalam penggeledahan itu ditemukan uang tunai 40 miliar di dalam koper dan 2 juta dolar Singapura. Di lokasi pertama, lalu di lokasi kedua, Kejagung menemukan uang tunai 149 miliar 12 juta dolar Singapura. 700.000 ini pasti bikin para tersangkanya getar-getir. Seperti yang diketahui, kalau Surya Darmadi selaku bos BP juga Palma Group sudah dijatuhi pidana kurungan 16 tahun dan benda sebesar 2,23 triliun. Dari kasus ini, Kejagung juga sudah menetapkan 6 korporasi sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang terkait. Kalian kalau melihat uang banyak itu, lihat nih guys, simpan uang dan emas 1 triliun rupiah di rumah intip gaji sebenarnya dan emas 51 kg disita. Pensiunan pejabat Nasarofik ditangkap Kejaksaan Agung atau Kejagung atas dugaan menerima semua dari terdakwa kasus pembunuhan dini. Setelah Ronaldo Tanur, Kejaksaan Agung mendapatkan barang bukti berupa uang tunai 1 triliun dan 51 kg emas telah disita tim penyidik. Uang hasil keluar dari terdakwa kasus pembunuhan dini. Setelah Ronald Tanur tersebut dijejarkan di Gedung Santika. Di jagung uang tersebut terdiri dari berbagai pecahan rupiah maupun dolar, sedangkan 51 kg
Emas, yang merupakan emas batangan Direktur Penyidikan Alat Musik Jaksa Agung, Muda Tindak Pidana Khusus, atau Jambi Khusus Abdul Qohar mengatakan uang tersebut dikumpulkan jarak tahun 2012 saat ia menjadi kampus dibuat SMA. Saat menjabat Kamu Diklat Muda mengurus kasus, Dima termasuk Ronaldo mata uang yang disita mencapai lebih dari 929, ada yang rupiah, ada yang mata uang asing, kata Abdul Somad dalam keterangannya di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Jumat malam 25 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pensiunan pejabat Mahkamah Agung atau MA jadi tersangka baru kasus dugaan suap 3 hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur, perkebunan kelapa sawit di Indragiri. Sampai ke akar-akarnya, tapi apa yang ada di pikiran? Stop, hentikan. Stop praktek-praktek semacam itu. Segera stop. Kalau tidak stop, ya lihat aja apa yang terjadi. Kita harus kasih peringatan. Oleh karena itu, setiap orang punya peran penting dalam membangun masyarakat yang bebas dari korupsi. Mari kita jadikan kejujuran sebagai fondasi hidup dan pastikan bahwa integritas adalah nilai yang kita junjung tinggi. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menolak korupsi adalah langkah besar menuju Indonesia yang lebih baik. Sekian, terima kasih dari kami, Selina Aura Delvi dan Sela Putri Purwanti. Guys, sekian dulu video yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.